sayapnya itu masuk kategori benda najis. Ini banyak orang yang melakukannya, orang-orang dulu, tapi kalau sekarang sepertinya nggak ada. Kalau sekarang pakai katembat ya. Kalau dulu yang pakai bulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, berjumpa kembali dengan Abu Alwi Channel. Semoga para pemirsa selalu setia menonton channel ini, yang insya Allah akan terus menyuguhkan kajian-kajian yang bermanfaat, khususnya berkaitan dengan hukum-hukum fikih. Nah, di sini saya masih berkaitan dengan najis, ya, yaitu di antara benda yang masuk kategori najis ainiyah ialah bagian anggota hewan yang terpisah dari hewannya yang masih hidup. Ya, misalkan bulunya kucing. Di sini hewan yang dimaksud adalah hewan yang haram dikonsumsi dagingnya. Ini sepertinya banyak orang yang belum tahu, kecuali yang memang rutin hadir ke majelis ilmu yang di situ fokus ke ilmu fikih, ya, apalagi yang berkaitan dengan najasat, maka insya Allah paham. Jadi bulunya hewan yang haram dimakan dagingnya, atau bagian tubuhnya yang haram dimakan dagingnya, seperti misalkan bulunya kucing, bulunya ulat, ya, yang haram dimakan, bulunya tikus, ya, atau mungkin kukunya gajah, ya, semuanya lah, ya, pokoknya bagian anggota hewan yang haram dimakan yang sudah terpisah. Kenapa itu dianggap najis? Karena termasuk kategori bangkai. Jadi penjelasannya seperti ini. Kalau misalkan bulu, ya, saya contohkan bulunya kucing saja ya biar mudah ya. Bulunya kucing itu sudah terlepas dari kucingnya, maka status bulu yang kita ambil atau yang jatuh sendiri, rontok sendiri, itu bangkai, najis. Kalau misalkan kita menyentuhnya dalam keadaan tangan kita basah atau bulunya yang basah, atau keduanya sama-sama basah, maka bisa menyebabkan mutanajis. Tangan kita yang menyentuhnya bisa menyebabkan mutanajis. Ini jadi pengecualian apabila misalkan bulunya cuma sedikit, ya, tapi bukan kita sengaja, tapi misalkan ada sendirilah, terbawa angin. Nah, kemudian kita sedang sholat, ada yang bulu kucing menempel, ya, satu helai, dua helai, maka ini dimaafkan. Tetapi kalau misalkan kita sengaja mengambil bulu kucing itu kemudian kita kantongi, maka itu tidak dimaafkan. Nah, ini apabila sedikit. Tapi kalau banyak, misalkan ada bulunya kucing itu terbawa angin, menempel ke pakaian kita, dan situ banyak, misalkan yang kategori banyak ini menurut pandangan masyarakat umum masuk banyak, maka ya tidak dimaafkan. Atau misalkan tidak bisa dihindari lah, saking banyaknya kucing itu bulunya sampai kemana-mana, maka ini termasuk sesuatu yang sulit dihindari. Dan jika tidak disengaja kita melakukan sesuatu hal kewajiban, misalkan sholat, kemudian ada yang menempel, maka itu dimaafkan, selama itu sedikit, ya. Nah, tapi kalau misalkan banyak, maka tidak dimaafkan. Jadi yang menyebabkan dimaafkan itu tidak bisa dihindari, kemudian sedikit. Nah, ini sama saja yang di kampung itu banyak kalau musim hujan. Ada kalau di kampung saya itu namanya hewan rukuruk. Hewan apa itu namanya? Sejenis kupu-kupu itu, ya. Termasuk kupu-kupu juga, karena kategori hewan yang haram dimakan dagingnya. Nah, itu pokoknya lah, ya, kupu-kupu yang biasanya banyak kalau hujan itu senangnya itu kalau ke cahaya lampu. Itu banyak hewan yang memiliki sayap. Nah, sayapnya itu masuk kategori benda najis. Ya, ketentuan hukumnya sebagaimana yang saya sampaikan barusan berkaitan dengan bulu kucing itu. Misalkan terlalu banyak tidak bisa dihindari, maka ya dimaafkan kalau sedikit, selama tidak disengaja kita mengambil. Nah, tapi tetap saja kita ya harus ketika kita mau melaksanakan ibadah sholat, mau melaksanakan ibadah yang situ mensyaratkan harus suci dari najis, ya kita harus perhatikan dulu.
seperti itu. Berbeda ya kalau misalkan hewan itu yang halal dimakan, ayam, kambing, sapi. Seperti saya contohkan lagi karena ini banyak orang yang melakukannya, orang-orang dulu, tapi kalau sekarang sepertinya nggak ada. Kalau sekarang pakai katembat ya. Kalau dulu yang pakai bulunya ayam itu pakai bulunya ayam untuk menggaruk, membersihkan kuping, telinga. Nah, di situ boleh karena termasuk hewan yang halal dikonsumsi. Jadi ini para pemirsa, semoga bisa menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Wa akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh.